Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke bab yang ketujuh untuk bagian yang kedua, yaitu tentang dampak penerapan dan pengembangan dari bioteknologi. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu bioteknologi, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan ternyata memang produk bioteknologi itu banyak sekali di sekitar kita ya. Jadi banyak sekali contoh-contohnya, ada yang masih konvensional, ada yang sudah bersifat modern. Tapi memang produk-produk bioteknologi itu banyak sekali dan berterbangan di sekitar kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah menjelaskan dampak penerapan bioteknologi pada berbagai bidang. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba perhatikan gambar ini. Jadi di sini ada dua jenis beras. Yang satu adalah beras biasa, yang satu adalah golden rice. Ya, golden rice itu apa, Pak? Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas sedikit ya. Jadi intinya sebenarnya golden rice ini adalah hasil dari transgenik atau perubahan gen pada beras biasa. Jadi gen dari beras biasa yang telah dimodifikasi. Kenapa ini menjadi berwarna kuning, Pak? Ini karena si dalam gen dari beras biasa ini itu disisipi dengan gen dari tanaman wortel. Yang diambil apanya, Pak? Dari tanaman wortel manfaatnya, vitamin A-nya. Jadi harapannya ketika manusia, seorang anak mengkonsumsi beras ini, dia itu nanti secara tidak langsung akan memperoleh manfaat dari vitamin A. Kenapa? Karena di beras ini sudah disisipi dengan vitamin A, gen dari vitamin A yang berasal dari tanaman wortel, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih dampak dari penerapan bioteknologi seperti ini bagi manusia, bagi lingkungan, dan macam-macam? Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama, dampak pada lingkungan. Jadi dampak yang pertama pada lingkungan adalah hewan atau tanaman atau makhluk hidup yang telah ditransgenik itu akan dapat merusak plasma nutfah. Plasma nutfah itu apa, Pak? Plasma nutfah itu adalah keanekaragaman gen yang ada di sekitar kita. Ya, keanekaragaman gen yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ketika ada hewan transgenik itu otomatis nanti akan merusak plasma nutfahnya. Keanekaragamannya itu akan menjadi terganggu. Ya, menjadi terganggu. Yang tadinya jumlahnya banyak, tapi karena adanya hewan atau tanaman transgenik, maka populasi dari hewan atau tanaman yang asli itu akan menjadi tergerus, tergantikan oleh hewan atau tanaman transgenik. Itu yang paling jelas. Ya. Nah, dikenal juga dengan istilah polusi gen. Kenapa dikatakan polusi gen? Ya seperti itu. Karena otomatis ketika ada hewan atau tanaman transgenik, biasanya itu kan manusia lebih melirik ke yang transgenik. Kenapa? Karena jauh lebih menguntungkan. Ya, bayangkan saja. Contoh yang tadi, misalkan beras, antara beras yang golden rice dengan beras biasa. Orang tua pasti akan jauh lebih melirik yang golden rice. Kenapa? Tujuannya tentu supaya ketika anak mengkonsumsi beras tersebut, maka dia secara tidak langsung akan memperoleh manfaat dari vitamin A. Seperti itu. Nah, terus beras yang biasa bagaimana, Pak? Biasanya tidak terlalu dilirik. Nah, akibatnya apa? Orang akan mengganti penggunaan beras biasa dengan beras golden rice. Akibatnya permintaan menurun. Nah, seperti itu. Tentu akan merusak keanekaragaman gen. Bahkan lama-kelamaan mungkin jenis tanaman padi yang biasa lama-kelamaan bisa menghilang. Kenapa? Karena digantikan oleh golden rice. Seperti itu. Nah, makhluk hidup transgenik itu akan membuat makhluk hidup alami itu terkontaminasi.
terkontaminasinya bagaimana? Nah, ketika ada makhluk hidup transgenik, ya, dia kan nggak mungkin kan akan selalu akan selalu bereproduksi bersamaan dengan makhluk hidup transgenik juga. Tidak. Dia bisa saja akan bereproduksi dengan makhluk hidup yang alami. Nah, otomatis apa? Makhluk hidup alami ini nanti akan terkontaminasi dengan gen yang berasal dari transgenik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup transgenik itu adalah makhluk hidup yang gennya itu sudah dirubah atau dimodifikasi seperti itu. Dan lama-kelamaan bisa saja nanti makhluk hidup yang alami itu nanti malah akan tergantikan, menghilang. Ya, lama-kelamaan dia akan menjadi sesuatu yang langka. Nah, ketika dia sudah menjadi langka, lama-kelamaan nanti bisa menghilang. Gitu. Apalagi ketika kita tidak bisa mengatur penyebaran dari hasil dari hewan atau tumbuhan yang transgenik dengan yang biasa seperti itu. Lanjut. Karena manusia itu jauh lebih menyukai yang transgenik. Kenapa? Ya karena itu lebih mudah, biasanya pertumbuhannya lebih cepat, jauh lebih menguntungkan. Dalam lama-kelamaan makhluk hidup yang alami itu akan menjadi langka dan akan menjadi punah. Ketika seperti itu, maka bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Ekosistem yang tadinya sudah seimbang akan terganggu. Kenapa? Dengan adanya kehadiran dari makhluk hidup transgenik. Seperti itu. Oke, dampak pada kesehatan. Nah, makhluk hidup transgenik itu mengandung gen yang telah dikombinasi. Karena dia mengandung gen yang telah dikombinasi, dikhawatirkan itu akan dapat memberikan efek negatif. Ya, berupa timbulnya penyakit. Memicu timbulnya penyakit. Penyakitnya penyakit apa? Penyakit yang baru. Kenapa? Karena ketika manusia terbiasa mengkonsumsi hewan atau tumbuhan yang biasa, kemudian tiba-tiba makan dan meminum tumbuhan dan hewan yang transgenik, yang tadinya alami kemudian berubah menjadi buatan, tentu dikhawatirkan itu akan memberikan efek negatif seperti itu. Nah, contohnya aja yang sudah terjadi ya pada kedelai transgenik. Ya, jadi kedelai transgenik itu adalah kedelai yang telah dimodifikasi yang disisipi dengan gen dari kacang merah. Ya, nah, yang jadi masalah beberapa orang itu ada yang alergi dengan kacang merah. Akibatnya apa? Ketika dia mengkonsumsi kedelai transgenik, dia akan menunjukkan gejala alergi. Sama seperti ketika dia mengkonsumsi kacang merah. Seperti ini. Itu contoh yang paling sederhana. Contoh yang lain, misalkan minuman-minuman beralkohol. Ya, itu jelas jauh menunjukkan mudaratnya ya. Jauh menunjukkan dampak negatifnya. Nah, di mana ketika seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol, dia itu akan kehilangan kesadaran. Ketika dia hilang kesadaran, apa yang terjadi? Segala sesuatu bisa terjadi. Ya, berbagai jenis tindak kejahatan, macam-macam. Seperti itu. Nah, terus next, yang terakhir, dampak pada sosial dan ekonomi. Petani yang mengembangkan pertanian transgenik hasilnya akan jauh lebih melimpah. Dan itu nanti akan berbeda jauh dengan petani tradisional yang menggunakan tanaman biasa. Akibatnya apa? Akan terjadi kerugian pada petani tradisional. Petani modern yang menggunakan transgenik akan jauh lebih untung, yang tradisional itu akan rugi. Akibatnya apa? Akibatnya tentu nanti akan terjadi ketimpangan ya antara yang modern ya dengan yang tradisional, itu nanti akan timpang sekali.
Jadi yang modern itu tambah sukses, yang tradisional itu akan turun. Seperti itu. Tradisional, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas ya sementara. Terus ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Ini kan harusnya pembelajaran ini sudah selesai ya, bab ini sudah selesai tentang bioteknologi. Tapi sementara kita akan belum melakukan ulangan ya. Nanti setelah bab yang selanjutnya selesai. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita akan membahas tentang atom. Ya, apa itu atom? Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kayak selama kita sehat, kita bisa bertemu lagi. Nanti kita akan membahas tentang atom insya Allah. Oke, sementara itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan terus ya selama pandemi ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.